Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam kabar yang telah dihimpun oleh tim liputan kami, diantaranya persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih pada Pilkada 2020 yang akan berlangsung pada Senin 21 Juni 2021 nanti, akan kami rangkai dengan kabar berita lainnya. Inilah kabar Siak selengkapnya bersama saya, Eki Dovi Mirata. Saudara, Kabupaten Siak ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kejuaraan tenis eksekutif yang dimotori oleh Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Riau. Sejumlah pejabat eksekutif di lingkungan pemerintah Provinsi Riau turut serta dalam kejuaraan ini. Kejuaraan tenis eksekutif yang ditaja oleh Persatuan Tenis Lapangan Indonesia Provinsi Riau ini berlangsung di lapangan tenis Siak. Pada kejuaraan kali ini pesertanya merupakan unsur pejabat tinggi daerah meliputi Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau Jaja Subagja, Kajari Siak Dharma Bela Timbas, Bupati Siak Alfedri, Bupati Pelelawan Zukri Misran, Ketua PELTI Provinsi Riau Agus Triansyah, dan pejabat daerah lainnya. Kejuaraan kali ini merupakan perlombaan lanjutan dari kejuaraan yang sebelumnya diselenggarakan di lapangan DPRD Provinsi Riau. Bupati Siak sebagai tuan rumah penyelenggara berharap seluruh tim merasa senang dan menjadi motivasi sekaligus kebanggaan Siak menjadi tuan rumah yang ditunjuk PELTI Riau. Turnamen eksekutif eksibisi ya sebagai kelanjutan dari pertandingan yang sudah dilaksanakan di lapangan DPRD Provinsi Siak. DPRD Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita laksanakan di Siak. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tim, terutama Pak Kepala Kejaksaan Tinggi. Semoga pertandingan bisa menyenangkan. Dengan adanya kejuaraan tenis lapangan eksekutif ini diakui Kepala Kejaksaan Riau Jaja Subagja, selain dapat mempererat silaturahmi juga sebagai upaya menjaga kebugaran tubuh. Kita ini tujuannya hanya olahraga. Jadi jangan ada Pak Kajati begini, janganlah. Pak Agus begini, jangan. Hanya cinta olahraga aja. Begitu juga Pak Kajari, walaupun dia pakai celana panjang, sekarang harus pakai olor. Jadi saya sangat senang sekali, mudah-mudahan olahraga ini ada manfaatnya bagi kesehatan kita sendiri, buat masyarakat, buat keluarga kita. Di akhir kejuaraan tenis eksekutif ini beragam hadiah menarik tersedia bagi para pemenang. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sebagai langkah untuk memajukan dan mengembangkan olahraga tenis, Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Riau terus melakukan rekrutmen pemain junior dan melakukan pembinaan hingga ke tingkat daerah. Kalau kami memang fokus di junior, dan alhamdulillah hari ini kami sudah beberapa atlet yang memang kita turut sertakan pertandingan nasional yang ada di pusat. Ya memang dalam proses karena tenis hari ini memang untuk PON kita belum ikut, tapi ke depan kita akan coba lagi meraih perolehan kesempatan untuk mencari prestasi di tenis ke depannya. Kalau tenis kan sebenarnya olahraga yang memang cukup bisa diterima lagi masyarakat kita. Tentunya hari ini koordinasi sama masyarakat ini, apalagi Prokopimda juga hobi, tentunya juga bisa memberikan semangat baru untuk tenis ke depannya. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPKM di 34 provinsi di Indonesia. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dilaksanakan secara virtual. Bertempat di ruang rapat Zamrud Room Komplek Abdi Praja, kediaman Bupati Siak, Sekda Siak Arfan Usman bersama jajaran tim terkait penanganan virus COVID-19 Kabupaten Siak mengikuti video conference yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dipimpin langsung oleh Menteri Muhammad Tito Karnavian. Pada pertemuan virtual ini membahas mengenai evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro di 34 provinsi di Indonesia. Bapak-bapak, Ibu sekalian, jadi kami kira dari data yang disampaikan oleh Bapak Menko dan nanti mungkin akan ditambahkan oleh Dirjen dari Kementerian Kesehatan, intinya bahwa kita lihat tren yang kurang begitu baik dari indikator kasus aktif atau kasus konfirmasi yang di beberapa daerah meningkat cukup tajam, kemudian secara nasional juga naik menjadi
tingkat kematian atau fatality rate juga naik, dan kemudian kesediaan kapasitas tempat tidur, bor, bed occupancy ratio yang juga melampaui angka 50%. Secara umum, poin penting pembahasan pada rakor ini yakni tentang percepatan pemulihan ekonomi nasional dan juga percepatan penanganan penyebaran COVID-19. Antara lain, perpanjangan masa pemberlakuan PPKM Mikro, terutama di daerah yang memiliki zona wilayah yang masih tinggi tingkat penyebaran COVID-19. Selain itu, percepatan pelaksanaan vaksinasi massal di masyarakat juga menjadi pembahasan dalam rakor ini. Pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam menerapkan protokol COVID-19 menjadikan penundaan proses belajar mengajar di wilayah zona merah yang hingga kini masih tetap menggunakan metode belajar secara daring. Satu hal yang perlu diingat, PTM terbatas tidak sama dengan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Pelaksanaannya tidak serentak dan tidak dipaksakan atau diwajibkan untuk semua sekolah. Pemda berwenang menghentikan pelaksanaan PTM terbatas dan menutup sekolah jika terdapat kasus COVID-19 di sekolah. Jika ditemukan kasus, Pemda juga berwenang menindaklanjuti dengan protokol testing, tracing, dan treatment 3T sesuai prosedur yang berlaku. Pada rakor virtual ini juga diikuti oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan juga tim penanganan virus COVID-19 di tingkat nasional dan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Tim Liputan mengabarkan. Melalui program Bina Lingkungan, PT Jasa Raharja Cabang Riau melakukan penanaman bibit lokal matoa dan sirsa di area Tangsi Belanda. Penanaman ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman. Penanaman bibit lokal buah matoa dan sirsa di area Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman dilakukan bersama dengan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau Ahidayat Setia Purnama, Sekretaris Camat Mempura, serta pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Kegiatan penanaman bibit buah lokal ini merupakan salah satu program CSR dari PT Jasa Raharja Cabang Riau. Sekda Kabupaten Siak Arfan Usman mengapresiasi PT Jasa Raharja yang telah ikut berperan dalam mendukung Kabupaten Siak menuju Kabupaten Hijau melalui kegiatan penanaman bibit buah lokal seperti matoa dan buah sirsak. Sebenarnya di masa sekarang ini kita memang sedang menghadapi pandemi COVID ini, terkhusus bagi Kabupaten Siak. Pak Ahdiat bahwa Siak memang dalam zona merah pada saat ini, sehingga kita dalam melaksanakan berbagai acara selalu mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kepada Bapak Pimpinan PT Jasa Raharja Cabang Riau bersama staf, bersama seluruh jajaran yang berkesempatan hadir pada hari ini, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Siak menyampaikan terima kasih dan semoga apa yang dilaksanakan di sini menjadi cemeti bagi kami juga di Siak, bagi kami dan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan di Kabupaten Siak ini, supaya dapat mengikuti jejak yang Bapak lakukan di Siak ini. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Siak juga mengingatkan kepada camat, penghulu serta perangkat kampung yang ada di Kecamatan Mempura agar bersama-sama berperan aktif dalam memberantas penyebaran virus COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Dalam rangkaian kegiatan program Bina Lingkungan, PT Jasa Raharja Cabang Riau menyerahkan sebanyak 400 bibit matoa lokal dan sirsa untuk masyarakat di 3 kampung yang ada di Kecamatan Mempura. 3 kampung di Kecamatan Mempura, yakni Benteng Hulu, Kampung Tengah, dan Kampung Adat Mempura, menerima bantuan bibit tanaman, masing-masing 200 bibit tanaman matoa dan 200 bibit tanaman sirsa dari PT Jasa Raharja Cabang Pekanbaru. Penyerahan bantuan bibit ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman.
Bantuan bibit merupakan program bina lingkungan dari PT Jasara Harja Cabang Pekanbaru sebagai salah satu upaya menjadikan kota Siak lebih hijau serta mendukung destinasi wisata alam. Jadi kami Jasara Harja sebagai perusahaan negara selalu diminta untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk pemangku kepentingan lainnya. Nah, kali ini kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Siak untuk menanam 400 buah bibit, 200 bibit pohon matwa dan juga pohon salak. Tujuannya adalah dalam rangka menjadikan kota Siak ini kota yang lebih hijau dan juga untuk mendukung menjadikan kota Siak ini menjadi destinasi wisata yang unggul ke depannya. Selain program pemberian bibit tanaman, kedepannya pihak Jasara Harja akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Hal ini dilakukan guna menekan angka kecelakaan di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, berbagai mekanisme telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Seluruh mekanisme dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 sesuai dengan ketetapan yang diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Penerimaan siswa baru tahun ini juga telah mengacu pada peraturan tersebut seperti yang disampaikan oleh Haji Lukman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yang tim kami temui di ruang kerjanya. Untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022 ini sebenarnya kita lebih awal sudah menetapkan payung hukumnya sesuai dengan apa yang ditetapkan juga oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu. Kita sudah mempersiapkan Perbup untuk PPDB 2021, peraturan Bupati Siak juga terkait dengan zonasi dan kuota sekolah-sekolah khususnya sekolah negeri baik itu jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Siak gitu. Kemudian untuk PPDB itu sendiri ini kan dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Nah, ini kan tiga hal yang sangat penting yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan PPDB itu sendiri. Ini dilakukan tanpa diskriminatif. Ya. Jadi kita tidak boleh memandang sesuatu di luar itu semua, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Nah, ini kan sudah ada perlakuan khusus ini untuk penerimaan peserta didik baru ini. Selain itu, peserta didik baru diminta atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke jenjang sekolah seperti menyiapkan dokumen administrasi dan tata pribadi yang dibutuhkan dengan lengkap. Tim Liputan mengabarkan. Wacana pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM pada bulan Juli mendatang masih dalam wacana. Hal ini dikarenakan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Siak masih cukup tinggi dan proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Siak telah dijalankan dari awal bulan Januari 2021. Berbagai usaha telah dilakukan oleh tenaga pendidik untuk meminimalisir terhadap siswa dan siswi agar dapat bersekolah seperti sedia kala. Meskipun ada pembatasan dan waktu belajar yang masih kurang efektif, namun pembelajaran tatap muka terhenti dikarenakan kasus terkonfirmasi virus COVID-19 mengalami peningkatan di Kabupaten Siak. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, hingga saat ini pihaknya belum menerima izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Siak untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka, melainkan secara daring maupun luring. Untuk PTM, pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022, memang sampai hari ini kita belum mendapat izin ya dari Satgas COVID-19 Kabupaten Siak.
sesuai dengan arahan Bapak Bupati, memang sebenarnya kita sudah mulai melaksanakan PTM ini dari tanggal 4 Januari 2021 ya. Nah, karena memang belakangan ini kondisi penyebaran COVID di Kabupaten Siak ini tinggi dan wilayah Kabupaten Siak ini sudah masuk ke zona orange, malah kemarin katanya seketika sudah mencapai zona merah, maka Pak Bupati memberikan arahan kita kembali belajar daring, jadi stop pembelajaran tatap mukanya. Nah, sampai hari ini kita masih daring. Nah, kemarin juga ujian itu dilaksanakan secara daring oleh satuan pendidikan. Ya, tentulah mungkin sebagian kecil ada sekolah-sekolah juga yang di samping daring mereka juga luring karena situasi dan kondisi jangkauan layanan jaringan ini mungkin tidak bisa diakses, maka mereka ada juga memanggil para peserta didik itu untuk mengambil dan mengantar tugas-tugas ke sekolah gitu. Lukman juga menambahkan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan jika diperbolehkan pembelajaran tatap muka nantinya, yakni sekolah harus memenuhi daftar periksa yang menjadi kewajiban seperti adanya penyediaan wastafel atau termogan, mengatur jarak tempat duduk maupun tata letak ruangan area sanitasi, serta adanya lingkungan sekolah untuk tempat beristirahat bagi siswa yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah. Tim Liputan mengabarkan. Rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Saya informasi selengkapnya sesaat lagi. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112.
Rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih pada Pilkada 2020 terus dilaksanakan untuk mempersiapkan dan memaksimalkan persiapan pelantikan. Kesiapan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 2021 hingga 2025 masih terus dilakukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak didampingi Asisten 1 Setda Kabupaten Siak Budi Wono dan Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin, serta beberapa OPD terkait kembali melakukan rapat lanjutan guna mematangkan rangkaian agenda acara yang akan digelar. Pelantikan Bupati Siak dan wakilnya dijadwalkan Senin tanggal 21 Juni 2021. Bertempat di Aula Kantor Gubernur Riau dengan kapasitas tamu undangan sebanyak 25 orang. Pembatasan ini dilakukan menyesuaikan masa pandemi COVID-19 dan dipastikan tamu undangan yang hadir sudah dilakukan swab antigen dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, bagi undangan dan masyarakat ataupun pendukung lainnya yang ingin melihat prosesi pelantikan dapat melalui live room yang telah tersedia di area kantor Gubernur Riau dan di live room Bandar Siak di kantor Bupati Siak. Hal ini yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman. Jadi sesuai dengan kondisi pandemi COVID, jadi memang ini sudah ada aturan yang membatasi kita untuk kehadiran tamu-tamu yang boleh masuk ke dalam ruangan pelantikan itu hanya 25 orang untuk satu momen ya. Sehingga yang pada pelantikan Bupati Siak ini yang masuk di dalam ruangan pauh Janggi itu hanya 25 orang yang dibolehkan dan sisanya 35 orang itu di ruangan sebelah untuk online. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Siak juga menyiapkan ruang Siak Live Room untuk mengikuti acara pelantikan itu di Siak Live Room dengan kapasitas juga hampir 50 orang. Dalam agenda pelantikan nantinya, rombongan Bupati dan Wakil Bupati Siak akan melakukan ziarah ke makam Sultan yang ada di Pekanbaru. Dan kemudian dilanjutkan pada siang harinya, menggelar syukuran dengan menerapkan pembatas protokol kesehatan yang dipusatkan di pendopo Komplek Abdi Praja Siak, Perumahan Bupati Siak. Tim Liputan mengabarkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak menyampaikan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri dan Haji Husni Merza dilakukan di Pekanbaru. Untuk itu masyarakat dapat menyaksikan acara pelantikan ini yang akan disiarkan secara langsung oleh Siak Televisi. Disampaikan pada rapat pertama kemarin, minggu kemarin, bahwa kita untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Siak untuk ikut menyaksikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati insya Allah tanggal 21 ya, di Pekanbaru itu ya. Kita dari Siak TV ya, kita akan secara langsung, kemudian dengan radio juga streaming ya, YouTube juga. Jadi ini banyak kesempatan kepada masyarakat yang memang tidak bisa mengikuti secara langsung di Pekanbaru ya, karena prokes ini. Ya, saudara, mengingat tingginya angka konfirmasi positif di Provinsi Riau, pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Adapun persiapan dari kami protokol, kita sudah menginformasikan juga kepada masyarakat bahwa pelantikan dilaksanakan di Pekanbaru. Kemudian dari rangkaian tersebut nanti masih ini tentatif ya, kemungkinan setelah pelantikan akan ke makam di Pekanbaru, makam Sultan, kemudian lanjut di Siak mengadakan syukuran tempat di Balai Datuk Suku. Dan untuk pelantikan ini memang dilaksanakan dalam
prokes ya, kesehatan yang ketat dan yang hadir memang terbatas sesuai dengan undangan yang ada. Jadi untuk masyarakat luas nanti bisa sama-sama menyaksikan acara pelantikan ini melalui kanal YouTube yang disiapkan oleh Disperindak Kabupaten Siak. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama doakan ini dapat berjalan dengan baik ya kegiatan pelantikan, dan mudah-mudahan kita harapkan ke depan Bapak Bupati dan Bupati terpilih ini dapat menjalankan tugas tentunya dengan dukungan dari masyarakat Kabupaten Siak. Ya, saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik pengurus tim penggerak PKK Pusat masa bakti 2020-2024 secara virtual. Pelantikan pengurus tim penggerak PKK Pusat sisa masa bakti 2020 hingga 2024 ini berlangsung secara virtual. Dan di Kabupaten Siak, pelantikan ini diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Hajah Rasidah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual melantik pengurus tim penggerak PKK Pusat sisa masa bakti 2020 hingga 2024. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengatakan bahwa PKK merupakan salah satu identitas yang sangat penting karena memiliki jaringan yang sangat luas hingga di tingkat kelurahan, RT, dan RW. Mendagri berharap tim penggerak PKK Pusat maupun daerah dapat menggerakkan program-program PKK. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, PKK merupakan salah satu entitas yang sangat penting dalam sistem kehidupan bangsa dan negara kita. Karena PKK memiliki jaringan yang sangat luas. PKK sudah dikenal oleh publik dengan segala gerak dan dinamika serta kinerjanya. Untuk itu saya sangat berharap banyak kiranya tim penggerak PKK, khususnya tingkat pusat, pengurus yang dilantik saat ini, dapat menggerakkan program-program PKK dan organisasi PKK yang ada di daerah-daerah sampai ke level yang terkecil. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian menyebutkan, dengan kebersamaan dan semangat pihaknya yakin pengurus PKK baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota dapat melaksanakan tugas secara optimal. Dengan kebersamaan dan semangat, saya yakin tim penggerak PKK, pengurus pusat, pengurus provinsi, kota, kabupaten bisa melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal. Tugas yang saya maksud tidak hanya sekedar mengoperasionalkan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK saja, namun sesungguhnya tugas besar kita adalah bagaimana kita mengoperasionalkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan tugas nomor 99 tahun 2017 dengan gerakan PKK. Selain itu, dalam pengembangan program-program PKK, perlu adanya dukungan dan kerjasama semua pihak, terutama dalam pemberdayaan keluarga. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, terkait pembaruan data terpadu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam 2 kali setahun, mengacu pada peraturan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Siak juga merangkai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masyarakat di tingkat daerah dan merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pembaruan data terpadu sesuai peraturan perundang-undangan dari Kementerian Sosial yang didukung oleh pemerintah daerah guna melakukan verifikasi data dan validasi data kemiskinan yang akurat, up-to-date, dan terintegrasi. Untuk itu, sesuai mekanismenya masing-masing dari kabupaten kota melalui dinas sosial yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial, maka dilakukan penetapan data masyarakat miskin tersebut setiap 2 kali dalam setahun. Yang bekerja sama dengan Pokja, melibatkan BPS Pusat maupun Bappenas, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K. Hal ini yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Wan Idris. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Siak ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ini sudah tertuang di pasal 8 sampai pasal 11 terkait dengan verifikasi, validasi data masyarakat miskin maupun orang tidak mampu
ini sudah jelas alur mekanismenya, yaitu verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota melalui dinas sosial. Sementara penetapan itu ditetapkan oleh Menteri Sosial. Dari undang-undang tersebut, penetapan data masyarakat miskin itu 1 tahun 2 kali. 2 kali ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini Menteri Sosial yang bekerja sama dengan Pokja. Data yang melibatkan BPS pusat maupun Bappenas maupun TNP 2K dan Kementerian Sosial sendiri. Sementara itu, untuk verifikasi dan validasi data terpadu Kabupaten Siak, Dinas Sosial Kabupaten Siak juga sudah memiliki wadah kelembagaan yang telah dibentuk, yakni Sistem Layanan Terpadu, dengan melibatkan petugas verifikasi dan validasi data masyarakat miskin mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung melalui aplikasi yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial, yakni aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dengan nomenklatur Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Tim Liputan mengabarkan. Jumlah data terpadu Kabupaten Siak mengalami peningkatan semasa pandemi COVID-19. Informasinya sesaat lagi. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli, anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Mampura. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy.
Saudara, jumlah data terpadu di Kabupaten Siak mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah data terpadu ini hanya 17.000 KK dan naik menjadi 24.000 KK pada tahun 2020. Kabupaten Siak, data terpadu kejahatan sosial itu mengalami memang peningkatan, apalagi terkait dengan kondisi COVID. Jadi jumlah masyarakat miskin tidak mampu ini meningkat. Yang awalnya pada tahun 2017 itu jumlah data terpadu kita adalah 17.000 KK. Selanjutnya verifikasi terus dilakukan oleh petugas kita di lapangan dan diusulkan ke Kementerian Sosial. Terjadi peningkatan sampailah pada tahun 2020 akhir ini jumlahnya ada 24.000 KK untuk data terpadu kejahatan sosial dan 104.000 jiwa. Nama-nama sudah ada BNMBDRes, ini sudah kita serahkan ke OPD terkait dengan perjanjian kerjasama kita dengan OPD untuk memanfaatkan data tersebut. Mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat OPD terkait maupun lembaga terkait dan instansi yang di pemerintah Kabupaten Siak ini, untuk bantuan sosial ada program dari pusat, itu program Keluarga Harapan yang jumlahnya pada sampai saat ini ada sekitar 7.000-an untuk program Keluarga Harapan itu bantuan dari pusat. Terkait dengan bantuan itu berupa uang yang disalurkan melalui ATM, itu dimanfaatkan bagi keluarga program Harapan yang menerimanya. Itu penerima program Harapan itu ketentuannya ada komponen di dalam keluarga itu. Komponennya apa? Komponennya adalah ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, sudah melahirkan, anak usia sekolah, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat, lansia, lanjut usia di dalam keluarga itu, dan penyandang disabilitas yang di dalam keluarganya itu. Itulah makanya dia dapat bantuan sesuai dengan komponen yang ada di dalam keluarga dengan bantuan yang bervariatif. Kita beralih ke informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dari Kecamatan Sungai Apit, Kampung Kayuara terlihat antusias masyarakat yang mengikuti vaksinasi secara massal. Vaksinasi ini menyasar lansia di usia di atas 60 tahun. Pelaksanaan vaksinasi massal di Kampung Kayuara Permai ini dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Kayuara Permai. Sejak pagi puluhan masyarakat antusias berdatangan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Di mana pelaksanaan vaksinasi massal di Kecamatan Sungai Apit ini menyasar lansia di atas 60 tahun, tenaga pendidik, perangkat kampung hingga masyarakat usia 18 hingga 59 tahun. Penghulu Kampung Kayuara Permai Abdul Rozak menyampaikan bahwa vaksinasi yang dilaksanakan mendapat tanggapan positif dari masyarakat setempat. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Siak yang telah menyediakan vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Siak dan khususnya Kampung Kayuara Permai. Alhamdulillah yang telah kita laksanakan pada tanggal 10 Juni 2021. Dan alhamdulillah mendapat tanggapan yang cukup tinggi dari masyarakat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam vaksinasi ini. Sementara itu tingginya antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah vaksin yang ada di Kecamatan Sungai Apit, sehingga masyarakat merasa kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan. Antusiasme masyarakat luar biasa. Tapi sayang, ada beberapa tempat dan kita juga mungkin kita tidak bisa memenuhi target untuk vaksinasi tahap pertama ini karena kita kekurangan vaksin. Jadi antusiasme masyarakat yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan persediaan vaksin yang ada di Kecamatan Sungai Apit, sehingga banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong, ramai-ramai datang tidak bisa divaksinasi dan mereka juga merasa kecewa. Untuk Kecamatan Sungai Apit, kegiatan vaksinasi diperuntukkan bagi masyarakat di 12 kampung dengan target 100 orang per kampungnya, yakni Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit 12, Kampung Teluk Batil, Tanjung Kuras, Penyengat, Teluk Masjid, Sungai Kayuara, Kampung Kayuara Permai, Lalang, Bunsur, Mengkapan, Sungai Rawa, Rawa Mekarjaya, serta Kampung Harapan.
dan ditargetkan jadwal vaksinasi akan selesai hingga tanggal 24 Juni mendatang. Kontributor Fajar Suhaimi mengabarkan. Masih dari informasi yang sama, pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 juga dilaksanakan di Kecamatan Bungaraya. Antusias masyarakat terlihat sangat positif dan mendukung program pemerintah untuk menuntaskan vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi di Kecamatan Bungaraya ini dilaksanakan di Kampung Bungaraya dengan menyasar lansia di atas 60 tahun, tenaga pendidik, perangkat kampung hingga masyarakat yang berusia 18 hingga 59 tahun. Di mana dari vaksinasi yang dilaksanakan ini pihak penghulu Kampung Bungaraya Farid Indra Wahyudi mengatakan bahwa antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi sangat tinggi dengan target vaksinasi sebanyak 150 orang. Kegiatan vaksinasi massal ini melibatkan langsung tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Bungaraya. Dari Puskesmas Kabupaten Bungaraya menargetkan 150 dan sudah mencapai 100 dan atas ya masyarakat mudah-mudahan nanti setelah berikutnya juga akan dilaksanakan masyarakat secara langsung di Puskesmas. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Camat Bungaraya Warsito saat melakukan peninjauan vaksinasi di Kampung Bungaraya. Beliau menghimbau agar masyarakat di seluruh kampung mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai jadwal. Harapan kami tentunya masyarakat ini bisa memanfaatkan vaksinasi ini, mungkin ya saat ini pemerintah masih menyediakan anggaran dan gratis kita manfaatkan, dan ini juga bukan tentunya untuk kita pribadi. Ini salah satu upaya ataupun ikhtiar kita untuk menanggulangi dari wabah. Sementara itu, Babin Kaptipnas Bungaraya, Agus S. juga memberikan himbauan agar masyarakat segera melakukan vaksinasi COVID-19. Saya mengimbau kepada warga agar mengikuti vaksin karena instruksi dari Presiden. Kontributor Fadlan Bungaraya mengabarkan. Berkenaan dengan pelaksanaan PPKM Mikro di Kecamatan Siak, Camat Siak Tengku Indra Putra kembali melakukan patroli protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Kecamatan Siak bersama tim Satgas yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja kembali menggelar patroli penegakan prokes COVID-19 untuk kesekian kalinya yang diawali dengan apel bersama dan sekaligus pemberian arahan oleh Camat Siak Tengku Indra Putra bagi para tim Satgas. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang mana diamanatkan dalam surat edaran Bupati dan juga surat edaran bersama UPIKA terkait dengan kerumunan dan kegiatan yang di atas pukul 21.00 WIB. Jadi untuk fokus pada malam hari ini dikarenakan kondisi pasien aktif. Sekali lagi kondisi pasien aktif COVID kita pada hari ini sudah menurun. Jika dibandingkan dengan tanggal 1 kemarin 86 kasus, sedangkan pada hari ini 24 kasus. Jadi sudah ada tren penurunan dan juga banyak yang sembuh. Jadi untuk fokus kita operasi ataupun operasi justisi pada malam hari ini adalah protokol kesehatan dan kerumunan. Sekali lagi protokol kesehatan dan kerumunan. Patroli yang dilaksanakan pada Sabtu malam 12 Juni 2021 menyasar masyarakat yang masih saja dijumpai berkumpul pada jam malam, yakni melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebanyakan masyarakat yang berkumpul tidak menggunakan masker, sedangkan untuk para pedagang makanan yang masih buka pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tim Satuan Tugas kembali mengingatkan agar penjual makanan tidak menerima pembeli yang makan di tempat, melainkan dapat menggunakan sistem take-away. Hal ini berdasarkan anjuran dari pemerintah dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah dimulai sejak tanggal 31 Mei yang lalu. Tim Liputan mengabarkan.
Pelaksanaan PPKM Mikro di Kecamatan Siak telah berlangsung selama 2 pekan. Namun, masyarakat masih saja ada yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini terlihat ketika pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Satgas COVID Kecamatan. Beberapa remaja masih terlihat berkumpul dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Setelah melakukan penyisiran ke tempat usaha yang ada di sekitaran Jalan Raja Kecik Kampung Dalam dan Jalan Sutomo menuju ke Turap Kampung Rempak Kecamatan Siak, tim Satgas COVID-19 kembali turun untuk memberikan arahan langsung kepada penjual makanan yang masih tetap buka di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Meski ada keringanan untuk tetap buka, namun para penjual makanan diminta untuk tidak menerima para pembeli yang makan di tempat, melainkan sistem take away atau dibawa pulang. Sementara itu di lain lokasi, tim Satgas masih menjumpai sejumlah kalangan remaja yang berkumpul, namun mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Melihat kondisi ini, para petugas langsung membawa sejumlah remaja ke kantor Camat Siak guna diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan. Camat Siak Tengku Indra Putra ketika dijumpai mengatakan pengawasan diperlukan agar pemberlakuan PPKM Mikro ini berjalan efektif. Karena selama ini, sejauh ini kita lihat mungkin masih kesadaran beberapa dari khusus kepada anak-anak muda mungkin masih kurang. Makanya kita berikan pemahaman, kita berikan pembinaan pada malam hari ini. Mana yang tidak menggunakan masker kita bawa ke kantor camat untuk kita berikan pembinaan, kemudian penjelasan, pengertian, dan juga setelah pulang ini kiranya tidak ada lagi berkumpul-kumpul, bahkan balap-balap liar yang ada di depan DPRD yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Mungkin itulah salah satu usaha dari pihak TNI, Polri, dan juga Satpol PP dan juga kecamatan bagaimana mengatasi hal ini. Tim Liputan mengabarkan. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak
agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Aku kan tamu dulu nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ada tuh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Pemberlakuan PPKM berskala mikro di Kecamatan Siak masih diwarnai sejumlah pelanggaran. Seperti apa sanksi yang diberikan terhadap pelanggar PPKM mikro di Kecamatan Siak? Berikut informasi selengkapnya. Terkait dengan kegiatan ini, kami selaku penegak perda, dalam ini Satpol PP, dibantu dengan TNI Polri dan camat terkait dengan Mendagri Pak dan surat edaran Bupati terkait dengan PPKM. Kegiatan ini terkait dengan pelanggaran perda, terutama ini kerumunan. Kerumunan ini kami wajib mendata apabila terkait dengan kita pakai masker. Memang kerumunan ini semuanya tidak pakai masker.
kami wajib didata dan membuat surat pernyataan. Apabila surat pernyataan ini diulang lagi kembali, kami akan tidak lanjut kembali terkait dengan pelanggaran sesuai dengan peraturan daerah. Salah satunya adalah tidak pakai masker ini. Wajib kami ditindaklanjuti. Seandainya ini tidak diindahkan surat pernyataan yang pertama, maka akan ditindaklanjuti dengan yang kedua. Mungkin kami data dan panggil akan disidangkan juga terkait yang sudah kami laksanakan operasi justisi. Saudara, kehadiran rumah makan Yong Bengkalis di Jalan Lintas Tanjung Agung, Kota Gasi memberikan warna tersendiri bagi dunia kuliner yang ada di Kota Siak. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Arfan Usman, meresmikan pembukaan rumah makan prasmanan Yong Bengkalis. Rumah makan prasmanan Yong Bengkalis menurut penuturan pemiliknya merupakan kedai kopi. Namun kini usaha Yong Bengkalis mencoba melebarkan sayap usaha di bidang kuliner dengan membuka cabang rumah makan di Kota Siak. Grand opening rumah makan Yong Bengkalis ini diresmikan pembukaannya oleh Sekda Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Arfan Usman. Pada peresmian pembukaan rumah makan Yong Bengkalis ini, Sekda Siak berharap kehadiran rumah makan Yong Bengkalis dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin berwisata kuliner di Kabupaten Siak dengan menu dan sajian makanan khas cita rasa Melayu dan menjadi pendorong untuk bangkitnya usaha-usaha serupa di Kabupaten Siak. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, kita harapkan dengan adanya Yong Bengkalis Prasmanan ini, paling tidak ini dapat memberikan suatu semacam percontohan ya, semacam mengajak seluruh pengusaha kuliner yang ada di Siak supaya menjawab ya, selama ini tantangan yang diberikan oleh masyarakat pengunjung di Siak ini selalu mengatakan bahwa makanan di Siak ini terlalu mahal. Jadi dengan adanya Yong Bengkalis ini, kita berharap ini bisa memberikan contoh lah ya kepada yang lain, sehingga yang lain bisa mengikut bahwa rupanya bisa mengelola rumah makan ini tidak dengan harga yang mahal, bisa juga dengan harga yang standar, yang ada sesuai dengan isi kantong masyarakat. Jadi beliau ini adalah salah satu sebagai pelopor lah yang kita harapkan. Hadir pada peresmian pembukaan rumah makan Yong Bengkalis ini, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Jamaluddin, Kabah Humas dan Protokol Kabupaten Siak, Kadis Disperindak, Kepala Bapeda Siak, Ketua LAM Kabupaten Siak, dan juga tokoh masyarakat Siak. Tim Liputan mengabarkan. John Safrizal selaku pemilik rumah makan Yong Bengkalis mengatakan rumah makan Yong Bengkalis ini menyajikan beraneka ragam masakan dengan cita rasa Melayu. Ia berharap para wisatawan yang datang ke Kota Siak dapat menikmati persembahan kuliner dari rumah makan Yong Bengkalis. Kabupaten Siak sebagai daerah tujuan wisata yang banyak didatangi oleh wisatawan, sudah sepatutnya menyediakan pilihan dan alternatif dalam hal kuliner, terutama makanan khas daerah yang dapat menarik wisata mencicipi sajian kuliner di Siak, dan sekaligus juga menjadi peluang untuk pelaku usaha UMKM dalam membangkitkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan Johnny Safrizal untuk membuka cabang rumah makan prasmanannya di Kota Siak yang sebelumnya telah didirikan di Kabupaten Bengkalis dan juga Kota Pekanbaru. Ya, kita mendapat informasi dari tokoh-tokoh masyarakat, baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Mereka menginginkan orang datang ke Siak ini adalah mendapatkan paling tidak dari sektor ekonominya bisa tumbuh gitu kan, UMKM-nya bisa tumbuh. Jadi kalau mereka datang atau wisatawan datang ke Siak, mereka sudah membawa bekal sendiri, ya kan? Ini kan Siak dijadikan tempat sampah saja nanti, kan gitu. Mereka bawa bekal, bungkusannya tinggal, mereka pergi, tak ada apa-apa bagi Siak jadinya. Jadi kita berharap hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Makanya kita jemput bola, kita coba membuat makanan yang jelas harganya, ya kan, bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian kita mengedepankan kuliner-kuliner daerah dan nasional. Jadi sehingga pengunjung yang datang ke Siak ini
yang tadinya image itu menganggap mahal dan lain sebagainya bisa dihilangkan. Pelan-pelan bisa dihilangkan dan mereka merasa ada kenangan tentang kuliner yang ada di Siak. Joni Safrizal juga menyebut semua menu makanan khas Melayu yang tersedia di rumah makan prasmanannya ini juga akan mencoba untuk menyediakan menu pilihan lainnya, yaitu nasi biryani yang merupakan makanan khas Timur Tengah. Namun untuk menu ini masih terbatas dan tidak tersedia setiap hari mengingat bahan baku berasnya masih sulit didapati dan harus dikirim langsung dari negeri jiran Malaysia. Sementara untuk masyarakat yang ingin menikmati menu-menu makanan di Rumah Yong Bengkalis selain bisa datang langsung ke tempatnya yang dibuka sejak pukul 7 pagi hingga sore hari juga melayani pemesanan antar ke alamat bagi masyarakat yang berada di sekitaran kantor Bupati Siak dan juga wilayah Tanjung Agung, Kecamatan Mempura. Tim Liputan mengabarkan. Rangkaian informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak edisi hari ini. Saya Kinova Mirata atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk menyaksikan spesial event pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang akan disiarkan secara langsung melalui siaran Siak Televisi pada hari Senin 21 Juni 2021 pada pukul 7 pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.